Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa 'ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja selesai melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah selepas salat kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita meraih keutamaan yang ada. Antaranya adalah keutamaan menunggu dari satu waktu fardu ke fardu berikutnya, keutamaan kita beriktikaf di rumah Allah, keutamaan kita duduk dalam majelis ilmu syar'i, majelis yang mendatangkan rahmat, majelis yang mendatangkan sakinah, majelis yang dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Para jamaah yang mulia, kembali kita melanjutkan membaca penjelasan salah seorang ulama besar di hadis, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, tentang penjelasan hadis induk yang paling pertama di dalam Islam adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Yang lalu kita sudah sampai kepada bahwa amal-amal yang dengannya sebetulnya adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian itu justru dijadikan untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi, maka itu bukan saja tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala sebagaimana bunyi daripada hadis, akan tetapi juga diancam dengan azab neraka. Di dalam hadis yang sudah kita baca yang lalu, ini kita ulang, kita sambung, Sahih Muslim, bahwa orang yang pertama akan disidang nanti di hari akhirat adalah orang yang mati syahid. Kemudian setelah dia dihadapkan di hadapan Allah, maka dinampakkanlah kepadanya nikmat-nikmat yang akan dia dapatkan, karena dia berjuang di jalan Allah sampai mati syahid, sehingga dia mengetahuilah apa yang akan dia dapat. Lalu ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang sudah kamu buat sehingga kamu bisa mendapatkan nikmat-nikmat ini? Orang ini mengatakan bahwa saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya mati syahid karenamu ya Allah. Allah kemudian mengatakan, kamu bohong, kamu bohong. Kamu berperang untuk dikatakan kamu sebagai pemberani, kamu sebagai pemberani. Maka orang ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam hadis yang sahih juga, derajatnya sahih, tapi riwayatnya bukan Bukhari dan Muslim, tapi riwayat daripada Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, bahwa barang siapa yang menuntut ilmu syariat yang dengannya sebetulnya adalah untuk mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan
ya fasilitas duniawi, maka tidak akan mendapatkan bau surga. Ya. Begitu juga kemudian orang yang belajar ilmu syariat, ya, ilmu syariat, tetapi tujuan dia belajar itu untuk apa? Untuk berdebat dengan orang bodoh, untuk kemudian menandingi para ulama lain bahwa dialah yang hebat dan dialah yang paling alim. Kemudian untuk apa? Mengalihkan perhatian orang kepada dia, supaya orang mengagumi dia, menokohkan dia, mengkarismatikan dia. Itu tujuan daripada dia belajar ilmu syariat. Maka orang ini, ya, tempatnya adalah di neraka. Wal'iyyazubillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat sekarang lanjutannya yang belum kita baca adalah apa kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ini, wa'lam anna al-amala li ghairillah aqsamun. Ketahuilah bahwa amal, ya, selain kepada Allah itu ada beberapa bentuk dia. Fataratan yakunu riya'an mahdhan bihaitsu la yuradu bihi siwa mar'iyatil makhluqin li ghardin dunyawiyyin. Kadangkala ada tujuan orang beramal itu adalah murni riya, ya, murni riya yang tujuannya adalah biar dilihat oleh orang dengan tujuan apa? Li gharadin dunyawi, ya, tujuannya tetap duniawi. Dengan orang lihat, maka dianggaplah dia orang soleh, bisa dipilih ini. 2024 orang saleh ini bisa dipilih, ya. Itu yang diperlihatkan kepada orang. Jadi betul-betul murni adalah riya. Ini ada yang bentuknya betul-betul murni untuk riya. Kahalil munafiqin fi salatihim. Wa qala Allah azza wa jalla wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Seperti kondisi orang-orang munafik. Munafik itu di dalam Islam dia ada dua. Ada munafik i'tiqadi, orang munafik secara akidah. Makna nifak dalam bahasa Arab artinya apa? Menyembunyikan yang sesungguhnya, menampakkan yang zahir kebalikan dari yang tersembunyi. Dia sebetulnya adalah kafir secara batin, tetapi karena ada kepentingan dia nampakkan dia sebagai orang Islam. Ini namanya munafik secara i'tikad, ya, namanya munafik i'tikadi. Dia sebetulnya secara iman dia tidak beriman, tapi karena ada kepentingan, ya, hidup di kalangan masyarakat muslim di bawah negara Islam, ya, maka dia pura-pura menjadi orang beriman. Ini namanya munafik i'tiqadi. Nah, inilah yang disebutkan oleh Al-Quran tadi, ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau salat, orang-orang munafik ini salatnya malas-malas. Yuraunan nas. Salat tujuannya untuk diperlihatkan kepada orang, oh itu orang salat, padahal dia dari hatinya tidak mau salat, ya. Yang kedua ada namanya adalah munafik amali. Dia secara keyakinan ya orang beriman, mengimani rukun-rukun iman, ya, mengimani rukun-rukun Islam, ya, tetapi dia secara amalan itu ada tanda-tanda munafik pada dia. Seperti hadis Sahih Bukhari juga, ya, tanda-tanda munafik itu ada 3. Ayatul munafik salah. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara bohong, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia tidak tepati. Wa idza tumina khana,
Kalau dia diberi amanah, dia khianati. Ini namanya adalah munafik amali. Jadi orang-orang yang munafik i'tiqadi tadi, ya, itu dia kalau mengerjakan ibadah murni untuk memperlihatkan kepada orang, ya. Maka kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, jamaah rahimakumullah, wa hadha ar-riya'ul mahdhu la yakadu yasturu min mu'minin fi fardhi as-salati was-siyami wa qad yasturu fi as-sadaqati al-wajibati wal haji wa ghairihima min al-a'mali adh-dhahirati wallati yata'adda naf'uha. Nah, kadang-kadang juga apa namanya riya yang murni seperti yang disebutkan tadi, kondisi orang munafik ini kadang-kadang bisa juga muncul pada orang yang beriman, ya, di dalam ibadah salatnya, puasanya, kemudian juga zakatnya, haji dan sebagainya, daripada amal-amal zahir yang ada manfaatnya untuk orang lain, misalnya ta'adda naf'uha. Fa innal ikhlasa fiha aziz, ya, sesungguhnya, ya, ikhlas di dalam amal-amal tadi memang perkara yang berat, ya. Wa hadzal amalu la yashukku muslimun annahu habitun wa anna sahibuhu yastahiqqul maqta min Allah wal uqubata. Jadi kalau seandainya orang beriman, tujuan daripada ibadahnya murni memperlihatkan kepada orang, ini pasti tidak diragukan lagi amalnya itu adalah habit, artinya sia-sia, enggak ada pahalanya. Bahkan, ya, orang yang mengerjakan ibadah itu yastahiqul maqta minallahi wal uqubah, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan juga azab dari Allah. Ini satu, ya, ibadah kepada selain Allah itu bentuk pertama adalah murni riya. Bentuk yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya ini, wa taratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Nah, sekarang yang bentuk kedua adalah amal ibadah yang dilakukan karena Allah, tapi juga ada rianya bercampur. Karena Allah ada, karena ria juga ada. Nah, ini yang lebih banyak barangkali, ya, ya. Karena apa namanya kewajiban agama dikerjakan untuk menampakkan, ada juga, ya. Ya, ini ada yang seperti ini bentuknya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Fa inna syarikahu min fa in syarakahu min aslihi fa nusus as-sahihah tadullu ala butlanihi aidan wa hubutihi. Kalau seandainya riya itu tadi muncul dari sejak awal sebelum amal, ya. Kalau di awal karena Allah, di tengah jalannya ada masuk riya, ya, di tengah jalan masuk riya. Ini yang disebutkan kalau seandainya dari awal startnya adalah, ya, karena Allah dan juga karena riya. Ini kata Ibnu Rajab apa? Hadis-hadis sahih menunjukkan juga kepada apa? Sia-sia amal yang seperti ini. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi, makanya bunyi dia adalah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya. Ini maknanya daripada Allah, bahasanya bahasa Nabi, itu namanya hadis qudsi. Dan biasanya dia adalah aku kemudian hambaku. Kalau itu nggak mungkin terjadi pada Nabi Muhammad kalau hadis nabawi, ya, aku dan umatku. Jadi kalau ada lafaz hadis aku dan hambaku, ini adalah ciri daripada hadis qudsi.
Apa hadis ini bunyinya? Allah berfirman dengan bahasanya Nabi Muhammad SAW, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Ya, saya, kata Allah, aku ini tidak butuh untuk adanya orang lain yang terlibat. Yaitu ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku tidak butuh adanya keterlibatan orang lain. Maka mana amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang dalam beramal, kata Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu amalan asyraka ma'i fihi ghairi, melibatkan lagi orang lain selain aku. Tadi karena Allah karena ditengok karena Allah karena ditengok kepala dinah misalnya, maka Allah mengatakan man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, yang melibatkan orang lain selain aku, buat satu amalan untukku dilibatkan lagi untuk yang lain juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu, maka kubiarkan orang itu artinya tadi dan juga orang yang dia libatkan itu. Taraktuhu maknanya adalah tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa kharrajahu Ibnu Majah wa lafzuhu, dengan lafaz yang sedikit berbeda dalam riwayat Ibnu Majah, tadi riwayat Muslim, fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyraka. Aku terbebas dari dia, dan dia bersama orang yang dia libatkan. Artinya kalau kita tadi karena Allah karena orang lain maka Allah mengatakan aku enggak ada, berarti aku enggak masuk. Biarlah apa yang dia buat itu untuk yang dia niatkan yang lain selain aku. Kalau aku enggak, karena aku enggak butuh kepada dilibatkan siapapun selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa kharraja al-Imam Ahmad an Shaddad ibni Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man shalla yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang salat kemudian dia ria, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Anda telah melibatkan yang lain selain daripada Allah. Wa man shama yura'i faqad asyraka. Yang puasa begitu juga kalau ria. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah SWT berkata atau berfirman, ini Nabi mengatakan, ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an. Kata Allah melalui Nabi Muhammad SAW, aku adalah sebaik-baik orang yang membagikan bagi siapa yang melibatkan yang lain selain daripada aku dalam amal. Fa inna jaddata amalihi qalilihi wa kathirihi li syarikihi alladhi asyraka bihi ana anhu bari. Maka apapun yang dia buat dari amalnya, baik banyak maupun sedikit, itu untuk orang yang dia libatkan dan aku enggak ada, kata Allah. Untuk orang yang dia libatkan dan aku itu tidak ada. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, wa kharaja al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id ibni Abi Fudalah wa kana min as-sahabah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin li yaumin la raiba fihi." Ketika Allah mengumpulkan al-awwalin, orang-orang yang dulu pertama meninggal, kemudian orang-orang yang berikutnya, artinya semua orang,
Liyaumil la raiba fihi, untuk hari yang tidak ada keraguan padanya, itu hari akhirat nantinya. Nada munadin, maka ada yang menyeru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillah azza wa jalla fa innallaha aghna asy-syuraka'i 'ani syirk. Jadi ada yang menyerukan, kata Nabi, pada hari akhirat nanti, siapa yang melakukan satu amal, yang amal itu adalah sebetulnya untuk mengharapkan ridha Allah, tetapi dia tadi melibatkan lagi orang lain, ada bukan karena Allah saja, ada karena lain lagi, maka apa kata Rasulullah, falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah azza wa jalla, maka hendaknya minta pahala sama orang yang dia libatkan tadi. Minta pahala, jangan minta sama Allah, minta sama orang yang dia libatkan tadi. Untuk orang itu minta sama orang itu. Kalau untuk kepala dinas, minta sama kepala dinas, kata Allah, ya, pahala solat kamu, pahala, ya. Kalau kamu untuk dipilih masyarakat, minta pahala kamu sumbang ini itu sama masyarakat, dengan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian banyak semua hadis-hadis juga disebutkan dalam makna ini, jamaah rahimakumullah, ya. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kesimpulan di sini, ya saya potong aja karena hadis-hadis yang lain juga lebih kurang sama, ya. Wa qad dzakarna fima madha ahadits tadullu ala anna man arada ya bi jihadihi aradan min ad-dunya annahu la ajra lahu wa hiya mahmulah ala annahu lam yakul lahu gharadun fil jihadi illa ad-dunya. Qala al-Imam Ahmad at-tajir wal mustajir wal mukar ajruhum ala qadri ma yukhlisu min niyatihim fi ghazawatihim. Nah, jadi hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi itu, ya, tentang masalah orang berjihad yang menginginkan dengan jihadnya adalah dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa daripada jihadnya, kecuali tadi apa yang dia niatkan daripada dunianya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian saya akan baca juga, ya, di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dari segi nama kita bisa pahami aslinya ini adalah dari Aljazair, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Tapi beliau kemudian bermukim di Madinah, salah seorang ulama besar di Madinah, dan mengajar di Masjid An-Nabawi. Banyak mengajarkan menulis kitab-kitab. Saya ada beberapa kitab beliau yang kemudian dikumpulkan dalam satu kotak, ya. Salah satunya inilah kitab Minhajul Muslim. Ada tentang Sirah Nabawiyah, ada tentang Al-Hajjul Mabrur, ya, haji yang mabrur. Apa yang beliau tulis di sini di pembahasan tentang adab, tentang adab-adab, dan dimulai dengan adabun niyah, ya, terkait dengan masalah adab di niat. Kata beliau di sini, yu'minul muslimu bi khatari sya'ni niyah wa ahammiyatiha li sairi a'malihi ad-diniyah wa dunyawiyah. Seorang muslim meyakini akan pentingnya niat, ya, di dalam seluruh amal-amal duniawi, apalagi amal-amal ukhrawi. Idz jami'ul a'mali tatakayyafu biha, karena seluruh amal-amal itu sesuai dengan tujuannya apa. Tatakayyafu biha, sesuai dengan tujuan mengerjakannya apa. Wa takunu bihasabiha fataqwa wa tad'uf, dan juga bagaimana amal itu tergantung kepada niatnya. Orang kuat untuk
beramal atau lemah dalam beramal juga ada kaitan dengan niat. Ada kaitan dengan niat. Jadi ya, orang yang niatnya bagaimana salat itu yang terbaik, ya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, maka dia akan kemudian apa? Maka dia akan usaha salat itu di awal waktu, kemudian berjamaah di masjid. Karena ada niat tadi untuk salatnya itu adalah bisa mendapatkan keutamaan daripada salat, bukan sekedar selesai salat, tapi karena ada niat mendapatkan tadi janji-janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga akan menyebutkan jadi taqwa wa tad'af. Niat ini juga akan menentukan sebuah amal itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau dikerjakan asal-asalan. Bahkan juga wa tusbihu wa tasihhu wa tafsudu tab'an laha. Ibadah itu benar atau tidak benar, ya, sahih atau rusak, tergantung juga kepada niat. Wa imanul muslimi hadza bi darurati niyyati li kulli al-a'mali wa wujubi islahiha. Nah, keyakinan seorang muslim akan pentingnya niat untuk seluruh amal dan wajib dia memperbaiki niatnya, mustanadun awalan min qaulillahi ta'ala. Ini pertama didasarkan kepada firman Allah ya, tentang pentingnya niat, pentingnya memperbaiki niat. Pertama adalah surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di ayat yang lain, ayat di surah Az-Zumar ayat 11, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Ini dalil daripada Al-Quran. Wa thaniyan min qaulil Mustafa, yang kedua adalah standaran atau dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian hadis lain yang disebutkan, tidak disebut oleh Ibnu Rajab, adalah oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ya tampilan kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Apa makna melihat ke hati? Dijelaskan di sini, fan-nadharu ilal qulub nadharun ilan niyat. Yang dimaksud Allah melihat kepada hati adalah melihat kepada niat, melihat kepada niat ya. Ini hadis diberi footnote adalah hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kedudukan pentingnya membetulkan niat. Adalah hadis man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang ingin melakukan satu kebaikan kemudian dia tidak sempat melakukan kebaikan itu, ya, maka sudah ditulis ya pahala kebaikan baginya. Man hamma bihasanatin, siapa yang ingin melakukan satu kebaikan ya, tetapi kemudian apa, walam ya'malha, dia tidak melakukannya, tidak melakukan karena ada keuzuran walaupun tidak disebut di sini ya. Seperti orang sebelum tidur niat dia tahajud nanti malam, rupanya kebangunnya azan subuh, ketulis dia sudah pahala kebaikan baginya ya. Maka di sini dikatakan fa mujarradul hammis salihi kana al-amalu salihan.
yuthbatu bihi al-ajru wa tahsulu bihi al-masubatu wa dzalika li fadilati niyyah as-salihah. Kata pengarang kitab ini, dengan niat yang baik maka menjadilah amal itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kepada keutamaan niat yang baik. Ini hadis ini adalah hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim. Kemudian kita lihat lagi jemaah rahimakumullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang masalah niat ini. Inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wata'na mawti'an yaghidul kuffara wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasah illa syarakuna fi dhalika wa hum bil Madinah. Kata Nabi, ini waktu perang Tabuk. Tabuk itu jauhnya 900 km, lebih kurang dari Madinah, kan jauh sekali, udah dekat dengan Jordan. Nabi mengatakan di Madinah ada sejumlah orang, mereka nggak ikut ke Tabuk ini untuk perang, tidak berjalan menyeberangi wadian, lembah demi lembah. Mereka itu tidak mengeluarkan biaya, mengeluarkan energi. Mereka tidak bertempur dengan orang-orang kafir, ya. Mereka tidak merasakan pahitnya, ya, pengorbanan, tapi mereka dapat pahala perang. Nabi di perang Tabuk mengatakan di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut ke perang Tabuk, tidak berjalan melewati lembah demi lembah. Mereka tidak bertempur melawan orang-orang kafir. Mereka tidak mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya, tidak merasakan kepedihan yang kita rasakan, tapi mereka dapat pahala perang Tabuk. Pernyataan Nabi ini kemudian apa direspon oleh para sahabat? Faqila lahu, ada tidak tahu siapa yang tanya, maka disebut qila, ya. Ada di antara sahabat yang berkata kepada Nabi, kaifa dzalika ya Rasulullah? Rasulullah, kayak mana bisa? Ya, kayak mana bisa enggak ikut ke perang Tabuk, ya. Sementara berjalan aja udah begitu jauh, ya. Kemudian pengorbanan begitu besar. Cuma di Madinah aja, di sana enggak pergi, dapat juga pahala. Maka ditanya oleh sahabat ke Nabi, bagaimana itu bisa? Faqala, Nabi kemudian menjawab, habasuhumul uzru, mereka itu secara niat ingin ikut perang tapi terhalang oleh halangan keuzuran. Mereka dapat pahala karena niatnya untuk ikut juga, tetapi tidak bisa pergi karena ada keuzuran. Ada keuzuran. Nah, ada keuzuran. Ini hadis diberi footnote di sini adalah hadis rawahu Abu Daud, dan Imam Bukhari juga ada meriwayatkan hadis ini tapi dengan mukhtasaran, lebih ringkas, ya. Maka dikatakan di sini jamaah rahimakumullah oleh pensyarah ini, fasyaraku bi husnin niyyah, maka mereka dapat juga pahala karena niatnya yang baik, ya. Maka apa? Fa husnul niyati idzan huwa alladhi ja'ala ghairal ghadi fil ajri kal ghazi. Niat yang baik membuat orang yang enggak ikut perang dapat pahala juga kayak orang berperang. Ini karena niatnya yang baik, ya. Wa ja'ala ghairal mujahidi yahsulu ala ajrin ka ajril mujahidi. Karena niat yang baik juga membuat orang yang tidak berjihad mendapatkan pahala orang yang berjihad. Nah, sekarang niat yang enggak baik, niat enggak baik sekarang. Hadisnya, wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedang keduanya, makna bertemu untuk berkelahi.
Ya, kalau kita lihat redaksinya, dua orang muslim bertemu untuk berkelahi dengan pedangnya. Apa kata Rasulullah? Adalah falqatilu, orang yang membunuh. Jadi ketika bertemu berkelahi, satu mati. Ya. Falqatilu, orang yang membunuh, wal maqtulu finnar, dua-duanya di neraka. Ini kan menarik. Kalau dua orang muslim bertemu untuk berkelahi dengan pedang, maka yang membunuh masuk neraka. Ya oke, yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, faqila ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli. Kata Rasulullah, kata sahabat yang bertanya, Rasulullah, oke, kalau orang yang membunuh masuk neraka, ya jelas lah. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Itu kan menjadi tanda tanya. Yang membunuh masuk neraka, yang mati dibunuh masuk neraka. Oke lah kalau yang membunuh masuk neraka karena dia bunuh orang lain. Kenapa yang dibunuh masuk juga? Ditanya oleh sahabat Nabi SAW. Apa jawab Nabi? Li'annahu arada qatla sahibihi, karena orang yang dibunuh tadi niatnya mau membunuh juga, cuma duluan orang lain, kalah dia. Kalau niat dia tadi mau habisi orang, cuma duluan habis dia, jadi dia masuk neraka juga. Karena apa? Karena niatnya yang gak betul dari awal, mau habisi orang lain, cuma duluan habis dia. Jadi karena niat buruk, maka dia masuk ke neraka walaupun dia jadi korban. Ini hadis jamaah rahimakumullah adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Maka apa kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di sini? Fasawwad an-niyyah al-fasidah wal irada as-sayyi'ah baina qatil ya mustawjib linnari wa baina maqtulin laula niyyatuhul fasidah lakana min ahli jannah. Disamakan di sini antara ya orang yang membunuh, yang jelas membunuh orang lain, ya, dan itu ayat Al-Quran di dalam surat, tak salah saya itu An-Nisa. Di dalam An-Nisa bunyinya adalah wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidaklah ya, pantas seorang mukmin membunuh mukmin lain illa khata'a, kecuali kalau itu adalah tidak sengaja. Maka di para ulama di pembahasan tentang pembunuhan ini ada yang membaginya cuma kedua. Ada namanya adalah qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ada qatlul khata', membunuh dengan tidak sengaja. Ada lagi yang menambahkan namanya dengan qatl syibhul amdi, pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Pembunuhan gak sengaja bagaimana contohnya? Ya, contohnya orang ya tembak rusa, udah dicek nggak ada orang, memang rupanya rusanya nggak kena, ada orang di balik semak-semak udah kena dia. Ini namanya adalah pembunuhan tidak sengaja, karena dia tidak ada maksud untuk membunuh orang itu sama sekali. Ya, ada yang menyebutkan tadi satu lagi adalah dengan apa? Pembunuhan mirip dengan disengaja. Bagaimana itu dia? Memukulnya ya, tetapi pukulan yang dia lakukan sesungguhnya tidak maksud dia untuk mematikan, kenyataan udah mati. Misalnya ada orang ya, apa namanya, tempeleng orang, kan tidak mati orang ditempeleng, nggak ada orang yang mati ya, kecuali mungkin ditinju di hatinya ya.
Tapi kenyataannya waktu ditempeleng sekedar padahal ditempeleng, rupanya orang ditempeleng ini mati. Sengajanya ada, sengaja memukul. Tidak sengajanya tidak sengaja mematikan, nyatanya orang dah mati. Ya, makanya ada mengatakan ini namanya adalah qatl syibhul amdi, pembunuhan yang mirip dengan disengaja tapi tidak disengaja. Nah, orang mukmin ya tidaklah pantas membunuh mukmin lain kecuali kalau itu memang nggak sengaja. Ya, berarti kalau sengaja nggak ada dalam Islam ini sebetulnya orang membunuh orang lain nggak ada. Maka ayat lanjutannya adalah siapa yang membunuh dengan tidak sengaja maka kemudian dia apa? Dikenakan diat, dikenakan kemudian apa? Kafarat. Ya. Lalu ayat selanjutnya apa? Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja maka apa? Fajazauhu jahannam, maka balasannya neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi besar sekali dosa orang bunuh orang lain. Ya rata-rata kalau orang bunuh orang lain ya semuanya adalah sengaja, nggak sengaja. Ya, walaupun mungkin dalam istilah hukum pidana nanti ada istilah kayak gini. Kalau sedang berkelahi balas membalas kemudian ya emosi ya ambil rencong tusuk, itu bisa disebut dengan pembunuhan tidak berencana. Karena tidak direncanakan dari awal, tapi tiba-tiba muncul dengan emosi. Tapi kan juga itu namanya dalam Islam sengaja lah. Ya, itu sengaja. Kalau Islam tidak ada berencana, enggak berencana, sengaja atau tidak sengaja tadi. Nah maka dikatakan tadi oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi apa? Jadi orang yang membunuh orang lain itu jelas ya neraka tempatnya, membunuh mukmin lain. Nah orang yang dibunuh gara-gara niatnya jahat juga ditempatkan di neraka, disamakan dengan yang membunuh ini sebab niat yang tidak baik. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, diangkat hadis lain satu lagi adalah hadis man tazawwaja bi sadaqin la yanwi ada'ahu fahuwa zanin. Siapa yang menikah dengan mahar ya lalu dia hutang maharnya. Sebetulnya dalam Islam dibenarkan mahar itu hutang, dibenarkan. Nah, cuman tidak pernah terjadi dalam praktek karena malu. Sebetulnya dalam Islam boleh saja ya. Saya nikahkan anak kandungmu Fulanah namanya untukmu dengan mahar 10 banyak emas dibayar hutang. Ya, ya, saya dibayar hutang misalnya setahun. Ya, saya terima nikah anak kandung bapak Fulanah untuk saya dengan mahar 10 banyak emas dibayar hutang dalam waktu setahun. Sah. Cuman kan kalau begini kenapa tidak pernah terjadi di kita? Ya malu. Orang akan mengatakan untuk apa nikah emang kalau belum mampu. Padahal dibenarkan menikah itu maharnya adalah utang. Ya. Maka di kita kan selalu dikatakan apa? Ya, dengan mahar sekian tunai. Dengan mahar sekian tunai. Jadi kalau ada orang kata Rasulullah menikah ya dengan maharnya hutang ya wa huwa la yanwi ada'ahu dan dia tidak berniat membayar fa huwa zanin, dia dianggap adalah orang yang berzina karena niatnya tadi ya niatnya menikah dengan hutang tapi hutangnya enggak mau bayar maharnya dari awal. Ini kan banyak orang, mohon maaf saya sebut, dari awal mau berhutang udah niat nggak bayar, walaupun dia nggak bilang sama orang yang dia hutang karena nggak dikasih. Kenyataannya apa? Kenyataannya dia punya uang untuk ganti tapi nggak ada diganti. Dia menghindar, padahal udah ada kemampuan untuk ini. Ya, karena apa? Dari awal berhutang memang nggak ada niat bayar. Maka ini di mata Allah adalah orang ini adalah dianggap orang yang berzina. Wa man iddana dainan wa huwa la yanwi qada'ahu fa huwa sariq. Siapa yang berhutang
dan dia niat enggak bayar hutangnya, ini di mata Allah sarikun, pencuri. Ini adalah pencuri. Hadis ini jamaah rahimakumullah riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Ini sudah kita lihat bagaimana artinya posisi niat di dalam amal, dan tentunya ya seperti kita sebut ya bahwa inti ya kalau yang dipahami oleh salafus saleh, hadis innamal a'malu binniyat itu adalah ya masalah yang terkait dengan apa tadi, apakah kita ibadah karena Allah atau karena yang lain, atau karena Allah dan tambah karena yang lain ya. Tetapi para ulama fikih ya, ada juga yang memahami makna ya daripada hadis ini adalah membedakan antara ya ibadah dengan adat, antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Maka dimasukkanlah niat itu menjadi rukun dalam amal-amal ibadah oleh para ulama. Maka seperti saya sebut, insya Allah ke depan ya kita akan bahas tentang masalah niat di dalam pembahasan para ulama fikih. Ya, ulama fikih, dan ini paling penting dipahami karena saya lihat banyak orang mengira bahwa begini ya, ada orang misalnya ini kaitan puasa umpama jam 12 malam dia makan sahur ya, karena dia emang udah capek mau tidur, takut nggak kebangun. Pas dia bangun udah pulang orang dari masjid, dia bilang apa? Saya belum niat. Saya belum niat. Dia makan tadi untuk apa? Oh, dia belum baca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Oh, itu ya. Atau seperti kita sebut kemarin ada orang payah kali ya. Itu dari mana datangnya? Ini yang kita ini kan supaya kita betul-betul paham baik tadi makna hadis secara pemahaman daripada mayoritas para ulama salaf, bahwa yang diinginkan dari hadis innamal a'malu binniyat itu adalah kemurnian ya dalam kita beramal itu betul-betul karena Allah ya, tidak karena yang lain-lain, karena konsekuensinya adalah ya tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan kalau amal itu memang amal untuk dengannya kita mengharapkan pahala Allah, kalau kita tuju dengannya adalah kepentingan dunia, justru bukan saja tidak dapat pahala, tetapi malah dapat ancaman yang sangat keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin demikian para jemaah rahimakumullah. InsyaAllah nanti akan kita bahas itu ya, niat menurut para ulama fikih, apa definisinya, kemudian apa syarat-syarat para niat menurut mereka ya, ini akan kita lihat nantinya. Setelah itu insyaallah kita akan bahas juga, karena ini sebetulnya menyangkut dengan keikhlasan. Di dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid, a'malul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati, salah satu dari pekerjaan hati adalah masalah keikhlasan. Kita akan merujuk ke situ juga untuk kemudian kita bahas ya. Tetapi setelah kita bahas mungkin tentang niat di dalam pandangan ulama fikih, jadi kita akan diskusi dulu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusi dulu ya, supaya ini betul-betul clear ya oleh kita semua, dapat kita pahami secara baik. Mungkin demikian dulu ya. Kalau ada pertanyaan ditahan dulu, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita bahas tentang niat tadi di kajian para ulama fikih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.